Dari HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami menyiapkan hati untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 1 Februari 2023, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 3, demikian firman Tuhan. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Ibadah yang dikenan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesaya pasal 66 ini diawali dengan sebuah deklarasi bahwa Allah berkuasa menjadikan langit sebagai tahtanya dan bumi sebagai tumpuan kakinya. Allah memperhatikan orang yang tertindas, patah semangat, dan gentar terhadap firman-Nya. Namun kepada orang-orang yang memuja berhala, Allah bertindak sewenang-wenang. Sebab memuja berhala merupakan tindakan yang mendatangkan kecemburuan bagi Allah dan tindakan kekejian di hadapan Tuhan. Sebab dengan memuja berhala, dengan sendirinya seseorang itu menyaksikan kuasa Allah dan berpindah serta berserah dan percaya kepada Allah lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menyembah Allah sekaligus berbuat jahat tidak diperkenankan oleh Tuhan. Hal demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Bangsa Israel melakukan penyembahan dan memberikan kurban kepada Allah. Namun perbuatan tersebut hanya sebatas ibadah saja, sebatas ritual saja. Sebab di sisi lain mereka melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mendatangkan penderitaan dan kesusahan bagi orang lain, itulah yang mereka lakukan. Dan ciptaan Tuhan lainnya tidak dijaga dan dilestarikan dengan baik. Sebaliknya dikuasai untuk kepentingan diri sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kita termasuk orang-orang seperti itu? Kita rajin beribadah, memuji Tuhan, memberikan persembahan dan perpuluhan kita di gereja. Tetapi di sisi lain, kita rajin melakukan dosa dan kejahatan. Pantaskah demikian? Sangat tidak pantas. Sebab Tuhan menginginkan hidup dan kehidupan kita ini menjadi ibadah dan penyembahan kita kepadanya. Menjadi orang yang taat melakukan firman dan kehendak-Nya. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita hidup untuk mengasihi sesama sebagai wujud nyata kita menghayati betapa besarnya kasih Allah kepada seluruh ciptaannya. Khususnya kepada kita manusia berdosa yang telah diselamatkannya dari kematian kekal oleh anaknya Yesus Kristus. Ibadah yang demikianlah yang dikenan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 177 ayat 4, Dadatar Hatahon. Oh hamu pardosa sai tandai mai lehon di ibana rohamu nabe ido pangidoan
ni tuhatai asa sai tong sonang bahenonai. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami hidup beribadah dengan ibadah yang dikenan oleh Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengatakan apa yang Tuhan inginkan, dan menjadi orang yang mengasihi bagi sesama kami. Kami setia kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Kami berdoa untuk yang sakit dimanapun saat ini berada. Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.